Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah mikrobiologi. Kali ini pembahasan kita tentang peranan mikroba dalam senjata biologis dan rekayasa genetika. Baik, yang pertama tentang senjata biologis ya, atau disebut juga bioterorisme. Jadi senjata biologis adalah senjata yang menggunakan patogen seperti bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya, atau toksinnya sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Jadi ini definisinya. Nah, sejarahnya seperti ini. Dari sejak abad 12 sampai 15 sebelum Masehi, ini bangsa Hitit sudah menggiring binatang sakit ke wilayah musuh untuk menyebabkan penyakit. Kemudian 300 sampai 400 sebelum Masehi, bangsa Yunani memasukkan mayat binatang ke dalam sumber air minum musuh. Bangsa Iran dan bangsa Roma mencelupkan senjata yang akan digunakan dalam berperang ke dalam feses atau bangkai yang busuk agar menyebabkan infeksi dan kematian pada musuh yang terluka. Kemudian pada tahun 1347 sampai 1350 bangsa Mongol mengusir bangsa Genoa dari kota Kaffa hingga ke Venice. Mereka diikuti oleh kutu dan tikus yang terinfeksi pes ya, atau Yersinia pestis yang menimbulkan wabah yang disebut dengan kematian hitam atau Black Death di wilayah Eropa. Kemudian tahun 1767 ketika perang antara Inggris dan Prancis, perang Inggris dan Prancis melawan suku-suku Indian di Amerika Utara, di mana tentara Inggris memberikan selimut yang telah terkontaminasi virus cacar ya kepada penduduk lokal Indian, sehingga banyak orang Indian yang justru lumpuh karena sakit cacar. Pada Perang Dunia Pertama juga Jerman menggunakan dua bakteri patogen yaitu Burkholderia malei penyebab glanders dan Bacillus anthracis penyebab antraks untuk menginfeksi ternak dan kuda tentara lawannya ya. Nah, kemudian pada tahun 1972 ada yang disebut dengan konvensi senjata biologis ya, di mana disebutkan di situ pembuatan dan penyimpanan senjata biologis telah dilarang dan ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Jadi seperti apa agen mikroba yang digunakan dalam senjata biologis itu idealnya atau disebabkan karena mereka mudah diproduksi, cepat, diproduksinya juga cepat, serta harganya murah dibandingkan senjata api ya. Kemudian mudah disebarkan dan mudah disembunyikan. Nah, idealnya aman digunakan untuk penyerang tapi sangat berbahaya untuk musuh. Dapat menimbulkan sakit, penyakit yang parah dan mudah ditularkan dari orang sakit ke orang sehat lainnya. Kemudian efektif melumpuhkan dan membunuh musuh. Kemudian belum ada obatnya dan sulit dideteksi. Itu agen senjata biologis yang ideal digunakan untuk senjata biologis ya. Kemudian bahan-bahan senjata biologis ini kebanyakan dari golongan bakteri, virus, kemudian ada juga jamur ataupun toksinnya. Sini dari dua buku yang berbeda ada list atau daftarnya. Jadi senjata biologis yang ideal itu dapat disebarkan melalui aerosol, ya, kemudian menular dari manusia ke manusia, menyebabkan penyakit yang parah, belum ada pengobatannya. Ya, ini tadi ya karakteristik dari mikroba
yang dapat dijadikan senjata biologis. Nah, ini daftarnya. Dari golongan bakteri ada Bacillus anthracis, Brucella, Chlamydophila, Clostridium, toksinnya ya, dari Clostridium botulinum, kemudian Coxiella burnetii, Francisella tularensis, Rickettsia, Shigella, Vibrio, Yersinia. Kemudian dari golongan virus ada polio dan cacar, kemudian encephalitis, virus-virus yang menyebabkan encephalitis, infeksi pada otak, kemudian virus-virus penyebab demam berdarah ya, hemorrhagic fever seperti Ebola, Marburg, Lassa, kemudian influenza A, monkeypox atau cacar monyet, kemudian virus Nipah, virus cacar, smallpox, yellow fever, dan sebagainya. Nah, ini dari buku yang lain dikelompokkan berdasarkan patogen, toksin, dan agen-agen untuk menyerang tanaman. Ada virus ya, kemudian bakteri. Nah, ini juga sama, virus, bakteri dan virus, kemudian racunnya seperti itu, toksinnya ya. Jadi itu agen biologis. Kita lihat contohnya satu persatu. Antraks ini pernah ya dalam sejarahnya digunakan sebagai senjata biologis dengan menyebarkan bakterinya, yaitu Bacillus anthracis. Bacillus anthracis ini menyerang mamalia herbivora pada kulitnya, saluran pernapasannya, paru-paru, dan meningitis. Antraks ini juga dapat menyebabkan penyakit mematikan pada manusia ya. Ini sulit diberantas karena memiliki endospora. Perhatikan endosporanya. Kemudian ada cacar smallpox disebabkan oleh virus variola. Padahal dunia sudah dinyatakan bebas cacar sejak tahun 1980, namun ada beberapa lab yang menyimpan spesimen virus ini. Nah, ini takutnya digunakan sebagai senjata biologis. Mengerikan. Kemudian pes paru atau disebut juga plague ya, disebabkan bakteri Yersinia pestis. Penularannya melalui gigitan pinjal atau kutu tikus Xenophila ceopis. Nah, pes paru terjadi atau menular melalui percikan batuk penderitanya kepada orang yang sehat. Penularannya melalui udara dapat terjadi jika kondisi pemukiman yang sesak ya, dan sanitasi jelek atau kumuh. Kemudian Ebola juga digunakan sebagai senjata biologis disebabkan Ebola virus. Ini sangat mematikan, gejalanya bisa mulai dari muntah, diare, sampai pendarahan di dalam dan di luar tubuh ya. Tingkat kematiannya 50-90%. Ini sangat mengerikan. Nah, ini kategori senjata biologis, kategori A, kategori B, dan kategori C. Kategori A ini yang paling mematikan, ya, mudah disebar luaskan, mudah menular, menyebabkan kematian yang tinggi juga, kemudian dapat menyebabkan kepanikan. Ini contohnya ini plague, kemudian tadi ya, antraks, kemudian virus seperti Ebola. Kategori B ini penyebar luasannya moderat atau sedang ya. Menimbulkan kesakitannya juga atau kematiannya sedang ya, rendah. Membutuhkan diagnostik. Ini contohnya brucellosis, glanders, Q fever, ricin, abrin, mycotoxin, dan Staphylococcus enterotoxin B. Kemudian untuk kategori C ini patogen-patogen yang dapat dimungkinkan atau berpotensi dikembangbiakan dan disebarluaskan karena ketersediaannya dan karena mudah untuk diproduksi dan disebarkan. Berpotensi menimbulkan sakit dan kematian. Ini contohnya virus hanta, encephalitis, demam kuning ya, demam kuning, yellow fever, kemudian virus-virus yang menyebabkan pendarahan.
Dampak penyalahgunaan mikroorganisme sebagai senjata biologis ini sangat luas ya. Jadi kadang-kadang tidak hanya menyerang pada target musuh saja, tapi bisa menyebar di tempat lain yang bukan menjadi target. Itu bahayanya. Dan pengawasan serta kewaspadaan terhadap bahaya bioterorisme ini harus selalu ditingkatkan dengan berbagai upaya. Nah, ini contoh pernah penyebarluasan bioterorisme atau senjata biologis melalui surat. Jadi suratnya ini di dalamnya berisi spora ataupun sel dari bakteri antraks ya. Kemudian upaya penanggulangannya tadi ya di tahun 1972 adanya konvensi senjata biologis ini dilarang ya, bahwa senjata biologis itu dilarang oleh PBB baik melalui protokol Jenewa maupun konvensi senjata biologis tahun 1972 walaupun masih belum efektif hingga sekarang. Selanjutnya yaitu rekayasa genetika atau disebut juga DNA rekombinan, yaitu manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi untuk mengubah susunan genetik dari sel itu, termasuk transfer gen-gen yang berada dan melintasi batas-batas spesies untuk menghasilkan organisme yang bermanfaat. Jadi kalau selama ini kita pemuliaan itu pada spesies yang sama, nah rekayasa genetik ini bisa dari satu spesies ke spesies lain, bahkan misalnya dari tumbuhan ke hewan, dari hewan ke bakteri, atau dari bakteri ke tumbuhan, dan sebaliknya. Jadi ini luar biasanya rekayasa genetika. Nah, ternyata rekayasa genetika itu sangat-sangat melibatkan mikroorganisme. Di sini kita bisa lihat ya, dari prosedur teknologi rekombinan DNA atau rekayasa genetika. Misalnya yang pertama, isolasi plasmid dari vektor. Nah, dari sel bakteri. Nah, bakteri ini kan mikroba berarti ya. Vektornya itu kebanyakan dari plasmid bakteri. Nah, gen yang ditargetkan atau gen yang diinginkan ini bisa dari apa saja. Dari tumbuhan, hewan, bakteri, ataupun mikroba lainnya. Bisa diambil sifatnya, gennya, kemudian dipotong-potong oleh enzim restriksi. Jadi DNA yang mengandung gen yang diinginkan dipotong menggunakan enzim restriksi menjadi fragmen-fragmen. Nah, fragmennya ini kemudian diselipkan ke dalam vektor tadi. Jadi vektornya juga dipotong, kemudian diselipkan. Nah, setelah itu vektor kemudian dimasukkan ke dalam sel, lalu di cloning atau diperbanyak. Perbanyak ini nanti tergantung tujuannya. Apa mau dipanen gennya untuk dimasukkan ke dalam tanaman atau untuk yang dipanen bakterinya ya, gen yang ada dalam bakteri yang mengandung gennya, ataukah untuk membersihkan limbah beracun. Bisa juga yang dipanen produk dari selnya, misalnya di sini protein, enzim ataupun hormon. Jadi tergantung kebutuhannya ini bisa. Ya, jadi secara skematik seperti ini proses terjadinya, proses dilakukannya rekayasa genetika atau teknologi rekombinan DNA. Nah, kita berkenalan dengan enzim restriksi. Enzim restriksi ini adalah enzim yang dapat memotong DNA pada titik tertentu. Ini dipotong titik tertentu di sini dan menghasilkan fragmen-fragmen DNA yang memiliki sticky end. Nah, sticky end ini disebutnya sticky end ini maksudnya potongan DNA yang memiliki urutan khusus yang nanti dapat disambungkan dengan DNA lain yang memiliki potongan yang sama, namanya sticky end atau ujung lengket. Ujung lengket. Ini sticky end yang sama. Jadi misalnya dari DNA yang ditargetkan, kemudian ini DNA plasmid disambungkan, ini menggunakan pemotongannya menggunakan enzim restriksi. Sementara penyambungannya ini menggunakan enzim ligase.
Ini contoh-contoh enzim restriksi yang telah digunakan pada teknologi DNA rekombinan. Ada enzim BAM-HI dari Bacillus, ada juga dari Escherichia coli, Haemophilus, ya, dan seterusnya. Selanjutnya vektor. Vektor ini adalah molekul DNA yang dipotong dan disambungkan dengan DNA target dan membawa DNA target itu untuk di cloning, ya, untuk diperbanyak. Ini kebanyakan dari golongan plasmid, ya. Sifat khususnya adalah self-replicated, artinya bereplikasi sendiri, tidak tergantung dari replikasi selnya. Ini contohnya plasmid dari bakteri Escherichia coli. Kemudian bisa juga vektor itu berupa DNA, virus DNA. Dari retrovirus, adenovirus, atau herpes virus. Bisa diambil tapi nanti dimasukkan ke dalam bakteri, Agrobacterium tumefaciens untuk pengiriman atau delivery-nya. Nanti dia bersifat seperti plasmid. Ini bakterinya Agrobacterium tumefaciens, ini sangat penting dalam rekayasa genetika karena dia bisa mengambil DNA dari luar dan mengintegrasikan DNA-nya ke dalam misalnya tanaman atau tumbuhan ataupun hewannya yang dikultur. Itu keistimewaannya. Teknik-teknik yang digunakan dalam rekayasa genetika diantaranya PCR, polymerase chain reaction, ini untuk memperbanyak DNA, karena kadang-kadang DNA target itu jumlahnya sangat sedikit diambil, maka supaya efektif untuk proses-proses selanjutnya diperbanyak dulu melalui teknik PCR. Jadi PCR itu DNA double helix itu dibuka dulu, kemudian ditambahkan seperti kita replikasi DNA, ya. Kemudian dibuka lagi, ditambahkan sehingga menjadi banyak. Kemudian teknik-teknik penyelipan DNA asing ke dalam selnya bisa menggunakan transformasi. Transformasi ini sering dilakukan oleh mikroba di lingkungan alaminya. Kemudian ada elektroforasi, fusi protoplas. Nah, ini fusi protoplas sering digunakan. Ini hasilnya. Kemudian ada juga microinjection, jadi langsung disuntikan. Ya, kemudian aplikasi-aplikasi dari rekayasa genetik ini sudah banyak, ya. Mungkin kalian juga sudah kenal dari sejak mata kuliah biologi umum, mulai dari terapi, ya, terapi hormon. Sini ada hormon pertumbuhan, hormon insulin, ya. Kemudian ada vaksin. Sini ada vaksin DNA ataupun vaksin subunit, misalnya vaksin yang menggunakan protein dari permukaan virusnya atau bakterinya, bisa diproduksi oleh rekayasa genetik ini. Kemudian terapi gen dan gene silencing atau mengatur supaya gen-gen abnormal ini tidak berekspresi, ya. Kemudian juga untuk Human Genome Project, untuk pengurutan genom-genom yang ada pada manusia. Kemudian DNA sequencing untuk identifikasi spesies, kemudian mikrobiologi forensik, dan DNA fingerprinting. Ini juga penting, rekayasa genetika, dan juga dalam bidang pertanian. Ya, ini yang paling kita kenal, ya, bisa melalui modifikasi genetik menggunakan plasmid, PI, kemudian produk-produk pertanian dan peternakan dengan sifat khusus, ya, yang disebut GMO atau transgenik, seperti tomat, jagung, kedelai, ya, banyak produknya. Nah, ternyata memang sangat melibatkan mikroorganisme dalam prosesnya. Demikian untuk materi peranan mikroba dalam bidang senjata biologis dan rekayasa genetika. Nanti bisa dilanjutkan lebih spesifik lagi pada diskusi, ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.